Mengapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Ia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Kasihnya, ya karena kasihnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Nah, kita bersyukur hari ini kita masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu biarpun secara online dari rumah kita masing-masing. Adik-adik, hari ini tanggal 20 Maret 2022. Jadi hari ini kita Minggu Prapaskah keberapa adik-adik? Nah, betul, ketiga. Minggu Prapaskah ketiga. Hari ini kita akan menyalakan lilin ketiga. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita akan menyalakan lilinnya dulu. Lilin yang ketiga. Kita mau memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Ayo dengan sukacita kita sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari
Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun secara online. Tuhan Yesus, semoga kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat melalui sekolah minggu hari ini bersama kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau belajar satu lagu. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Tuhan memanggilku. Jadi Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan memanggil kita supaya kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar adik-adik Kidung Ceria dari 72. Kita sama-sama ya. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Yesus memanggil kita semua adik-adik untuk kita datang kepada Yesus. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Nani, kita mau bernyanyi dulu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Kalau kita mau hidup bahagia, kita harus belajar berpegang pada sabda Tuhan. Kita bersama-sama adik-adik bernyanyi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita siapkan hati pikiran kita duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali lagi ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mendengar dengan baik dan menolong kami, memampukan untuk melakukan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Tolong juga hamba-Mu ya Bapa, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik ya. Senang sekali Kak Nani kembali bisa bertemu dengan adik-adik. Hari ini Kak Nani akan menyampaikan cerita dari Alkitab.
firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Nanti adik-adik bisa baca ya. Oke. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu Kak Yohanes cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya, Tuhan memberikan contoh kita mengasihi, ya, kita mau melayani. Nah, adik-adik, hari ini Kanani akan bercerita tentang masih kaitannya juga ya, yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tentu tahu berapa sih murid-murid Tuhan Yesus? Ya, murid Tuhan Yesus itu banyak ya adik-adik ya. Nah, seperti video yang akan kita saksikan berikut ini. Murid utama Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus terbagi dalam beberapa kelompok, seperti kumpulan 120 murid, Kisah 1 ayat 15, 70 murid, Lukas 10 ayat 1, dan 12 murid utama, Lukas 6 ayat 13, yang merupakan para rasul. Yudas menjadi salah satu dari 12 murid utama tersebut. Ia mempunyai hak yang luar biasa sebagai murid atau rasul Tuhan, sehingga Yudas mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, adik-adik sudah menyaksikan video tadi. Jadi begitu banyak ya adik-adik ya murid-murid Tuhan Yesus. Dari yang banyak itu hanya ada 12 adik-adik ya yang menjadi murid, boleh dibilang murid utama, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ke-12 murid ini selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi untuk mengajar. Nah, dari ke-12 murid ini adik-adik, ya semuanya tentu saja dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, dari ke-12 murid ini, satu di antaranya adalah Yudas Iskariot. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Masih dalam suasana makan bersama Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa di antara para muridnya akan ada yang menyerahkan dia. Nah, adik-adik tentu saja para murid saling bertanya, siapa ya? Bukan aku, bukan aku. Siapa pengkhianat itu? Siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Adik-adik, Kanani mau bertanya, apakah Tuhan Yesus tahu siapa muridnya yang akan menyerahkan dia? Muridnya yang akan mengkhianati Yesus? Ya, tentu saja Tuhan Yesus tahu. Apakah adik-adik tahu untuk siapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Ya, untuk kita orang yang berdosa, untuk Kanani, untuk adik-adik, untuk semua orang, juga termasuk untuk Yudas Iskariot, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita semua, agar kita manusia yang berdosa diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, termasuk Yudas Iskariot. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, termasuk di dalamnya adalah mengasihi Yudas.
Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita pada hari ini agar kita juga mau mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita, melukai kita, membenci kita. Tapi Tuhan hari ini memberikan kita teladan. Sekalipun muridnya Yudas Iskariot mengkhianati dia, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Untuk itu adik-adik, Tuhan datang ke dalam dunia, mengasihi kita semua, menyelamatkan dan menebus dosa kita. Karena kasih-Nya lah Tuhan datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita orang berdosa. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus boleh mau datang ke dalam dunia, menolong kami, menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami orang yang berdosa. Bapa, terima kasih karena Yesus Kristus mengajarkan kepada kami untuk mengasihi siapapun ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Nani membawakan firman Tuhan, bagaimana Yesus tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Ya, kita juga akan memuji Tuhan, menyanyikan bagaimana Allah untuk menyelamatkan kita berdosa memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita akan bernyanyi bersama-sama adik-adik. Karena begitu Allah cinta akan dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Nah begitu cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kita mau membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Adik-adik dapat mengumpulkan di dalam amplop, minta tolong sama mama papa untuk mengantarkan ke GKI Gading Indah atau mentransfer ke rekening GKI Gading Indah. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa persembahan yang dipimpin teman kita dari kelas 5. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sekarang kami sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Semoga persembahan ini menyenangkan Tuhan. Berkati semua tangan yang memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, di akhir ibadah kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau yang sudah memberikan kami waktu pada pagi hari ini mengikuti ibadah biarpun secara online. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mendengar bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan kami juga di dalam keberdosaan kami, Tuhan Yesus juga mengasihi kami. Mampukan kami untuk kami belajar dan kami berubah menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan. Kami taat kepada Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Dalam kami belajar online, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera agar kami dapat mengikuti pelajaran kami di sekolah maupun ibadah di sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kalau ada di antara keluarga kami, teman-teman kami yang sakit, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada setiap mereka Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang pimpin dan memberkati keluarga kami, lepas ke keluarga kami. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Bye.